Pernahkah kalian merasa terperangkap dalam suatu tempat yang tak bisa kalian jelaskan? Kenapa begitu sunyi, begitu hening, tapi malah membuat kalian merasa terperangkap? Begitulah yang saya rasakan saat pertama kali pindah ke rumah baru di pinggiran kota yang tak terlalu ramai. Rumah itu terlihat biasa saja, dengan tembok bata berwarna pudar dan jendela besar yang menonjol di depan. Awalnya, saya kira hanya perasaan saya saja yang berlebihan. Tapi, semakin lama tinggal di sana, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tak bisa saya lihat dengan jelas, tetapi bisa saya rasakan setiap malam. Di ruang tamu, ada satu jendela besar yang menghadap langsung ke halaman belakang. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sejak saya pertama kali menatapnya, saya merasa seperti ada yang memandang kembali, seperti ada mata yang tak tampak, namun selalu ada. Pernah suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun tanpa alasan yang jelas. Mata saya terbuka, dan meskipun tubuh terasa lelah, saya tahu ada sesuatu yang salah. Saya menatap keluar jendela. Gelap, tak ada suara selain angin yang berdesir pelan. Namun, di antara gelapnya malam, saya bisa melihat bayangan samar di luar bayangan yang bergerak perlahan, seolah seseorang sedang berdiri di halaman belakang, menatap ke dalam rumah. Saya pikir itu hanya imajinasi saya dan mencoba untuk tidur kembali. Tapi suara itu tidak berhenti. Ada langkah kaki yang perlahan menyentuh tanah, terdengar jelas meski tidak terlalu keras. Semakin lama, langkah itu semakin dekat ke rumah, tepat di bawah jendela saya. Saya berusaha untuk mengalihkan perhatian, menghitung detik, berharap suara itu akan hilang, tapi langkah itu tidak pernah berhenti. Lalu, dari luar jendela, saya melihat sebuah sosok berdiri diam di bawah cahaya rembulan. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan pohon. Saya tak bisa melihat dengan jelas, namun ada sesuatu yang terasa sangat salah, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, sesuatu yang tahu saya sedang mengamatinya. Keesokan harinya, saya pergi ke tetangga untuk bertanya, tapi mereka tidak banyak tahu tentang rumah saya. Mereka hanya bilang rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun, tidak ada yang tinggal di sana. Tapi beberapa dari mereka tampaknya tidak ingin terlalu banyak berbicara tentangnya. Mereka menyarankan saya untuk segera beradaptasi dan tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh. Hari berikutnya, saya kembali ke rumah dan duduk di depan jendela besar itu. Sekali lagi, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, saya memutuskan untuk tidak membiarkan perasaan takut itu menguasai saya. Saya akan menghadapinya. Saya duduk, memandang keluar dengan mata terbuka lebar, menunggu sesuatu yang tak bisa saya pahami. Dan saat itulah, saya melihatnya lagi. Bayangan itu kali ini lebih jelas, sosok seorang pria yang berdiri di halaman. Wajahnya tersembunyi di balik kabut tipis yang muncul entah dari mana. Tubuhnya tegap, namun ada sesuatu yang sangat tidak wajar tentang gerakannya. Dia tidak bergerak seperti manusia biasa, seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa saya lihat, namun saya bisa rasakan. Saya merasa gemetar, namun tidak bisa bergerak. Mataku terpaku pada sosok itu. Tanpa sadar, saya sudah berjalan mendekati jendela, ingin memastikan
apakah saya salah melihat atau tidak. Namun saat saya mendekat, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Di balik kaca jendela, saya bisa melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan saya sendiri, namun tidak sesuai dengan gerakan tubuh saya. Bayangan itu bergerak lebih cepat dari saya, bergerak ke arah jendela dengan ekspresi yang sangat asing, seolah ingin keluar dari kaca itu. Saya mundur dengan cepat, hampir terjatuh. Rasanya seperti ada yang mendorong saya, sesuatu yang tak bisa saya jelaskan. Saya menatap kembali jendela itu, dan bayangan itu masih ada, tapi kali ini sosok itu menghadap langsung ke saya. Matanya kosong, hanya ada gelap. Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di sana, takut untuk bergerak, takut untuk mengalihkan pandangan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Lalu, tanpa saya sadari, bayangan itu menghilang. Jendela itu kembali terlihat kosong, seperti tidak ada apa-apa di luar. Saya lari keluar rumah, tidak tahu harus pergi kemana, hanya ingin meninggalkan tempat itu. Tempat yang tiba-tiba terasa begitu asing dan menakutkan. Namun, saat saya berbalik, di antara pohon-pohon belakang, saya melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Di jendela besar rumah saya, ada sosok yang sedang menatap keluar seperti saya. Tapi, bukankah saya baru saja keluar dari rumah itu?